Haleluya! Terpujilah Tuhan, Dialah Allah yang memegang hidup kita dan menghapus kesalahan kita. Dia hadir saat ini untuk menjamah kita. Mari lembutkan hati untuk mendengar suaranya dan percaya bahwa firman itulah sumber kekuatan kita. Selamat memperkenan hati Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di hari yang indah, diberkati, dan penuh sukacita ini, Tuhan beri kesempatan bagi kami umat-Mu untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati kami semua di dalam ibadah pada saat ini. Dari awal sampai selesai, kami menyerahkan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami naik di hadapan Tuhan, dan itu menyenangkan hati Bapa di surga. Dan kami percaya juga sesuai janji firman-Mu bahwa Allah hadir, Allah bertahta di atas pujian umat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Kami memulai ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Bapa, kami datang kepadamu dan menyembahmu di sini. Haleluya. Kami meninggikan
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan setia-Mu tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Sungguh kami bersyukur punya Bapa yang sangat baik dan sangat mengasihi kami umat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan pesan-pesan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai dan menerangi setiap hati dan pikiran kami, agar setiap pesan-pesan Tuhan di dalam firman-Mu tertanam dan termeterai di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami juga ya Tuhan untuk dapat mengaplikasikan firman yang hidup itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada saat ini, menjadi saluran berkat bagi kami umat Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu, Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu, dan kami semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini, kami dikuatkan, kami punya semangat baru, dan kami diberkati oleh Tuhan. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Arnold Sigi. Rencana Allah. Sekali lagi,
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi dari firman Tuhan ini kita mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita perlu memperhatikan bahwa Tuhan tidak menyebabkan segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi berhentilah tunjuk tangan pada Tuhan. Berhenti mempersalahkan Tuhan. Berhenti mengeluh kepada Tuhan bahwa ini gara-gara Engkau Tuhan. Tidak, Tuhan tidak menyebabkan segala sesuatu. Benar kalau dikatakan bahwa Tuhan menciptakan semuanya dan segala sesuatu berasal dari Dia. Semua manusia, alam semesta, langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Oke, baik yang jahat, manusia yang jahat maupun manusia yang baik. Tapi hati yang berubah jahat tidak berasal dari Tuhan. Itu keputusan kita masing-masing bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita berespon. Satu waktu kita akan mempertanggungjawabkan kondisi hati kita, keadaan hidup kita kepada Tuhan. Karena hati kita berubah setia kepada Dia. Nah, hati yang berubah setia itu tidak berasal dari Tuhan. Itu reaksi kita dan keputusan kita masing-masing. Tapi memang kita berasal dari Tuhan karena Tuhan yang menciptakan kita. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa Tuhan tidak menyebabkan segala sesuatu. Tapi Tuhan sanggup dan Tuhan selalu bekerja melalui segala sesuatu. Saya mau kita lihat sama-sama contoh hidup Yusuf. Nah, kalau saudara tentu mengerti secara sepintas atau dari cerita sekolah minggu, kisah Yusuf itu sangat pelik, sangat runyam, sangat sulit, tapi kemudian dia berakhir sangat baik. Dia berubah pada akhirnya bagaimana Tuhan bekerja menolong dia, bekerja melalui segala sesuatu. Sehingga Yusuf pun kemudian berkata bahwa memang kamu mereka-rekakan yang jahat untuk saya, katanya kepada saudara-saudaranya. Tapi kemudian dia menyambungnya bahwa Tuhan mereka-rekakan yang jahat yang kamu reka-rekakan itu untuk dirubah Tuhan membawa kebaikan, untuk memberi makan kita semua, memberi makan kamu semua, memberi makan generasi kamu semua, kata Yusuf. Demikian firman Tuhan yang terjadi pada hidup Yusuf. Yusuf sendiri mengalami 4 fase kehidupan. Jadi kita akan bahas secara cepat aja pada hari ini. Fase pertama saya sebut sebagai fase sumur. Kemudian fase kedua saya sebut sebagai fase Potifar. Fase ketiga adalah fase penjara. Dan terakhir adalah fase istana. Mari kita lihat fase pertama, fase sumur kehidupan Yusuf. Kita baca dari Kejadian 37 ayat yang pertama. Oke? Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, Anana, Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, ini kepribadian pertama daripada Yusuf. Oke? Yusuf itu seorang yang berdiri pada kebenaran, seorang yang sangat idealis dengan kebenaran. Mungkin saudara tidak akan merasa nyaman kalau bergaul dengan Yusuf, karena kalau saudara berbuat salah sedikit, bisa saja dilaporkan oleh Yusuf kepada yang di atas saudara. Oke, nah cuma memang begitu bahwa kita di zaman sekarang ini lebih takut pada sekitar kita, takut pada manusia daripada takut akan Tuhan. Kesalahan kita bukan karena kita berbuat salah atau berbuat dosa. Kesalahan kita datang pada keadaan begini, bahwa kita mengetahui kebenaran, tapi karena ketakutan atau banyak hal yang lain kita kemudian menyebut diri kita berhikmat, kemudian kita tidak melakukan kebenaran, kita lebih menekan hati nurani kita. Yusuf tidak, bagi dia lihat hal yang salah, hal yang jahat, dia lapor kepada ayahnya, walaupun itu mereka yang melakukannya adalah saudara-saudaranya. Dia tidak kompromi dengan dosa dan kesalahan. Nah, karena itu kemudian Yusuf dibenci, saudara-saudaranya tidak suka kepada dia. Lebih parahnya lagi dalam ayat ketiga kita baca, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir di masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah.
Nah, ini situasi yang kemudian terjadi kepada Yusuf, bahwa sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu salah bapaknya, bukan salah dia. Bapaknya pilih kasih dalam rumah. Memang harus diakui bahwa Yusuf itu lahir dari perempuan yang dicintai oleh Yakub, si Rahel. Lagi pula Yusuf lahir di masa tua daripada Rahel. Rahel awalnya ditutup kandungannya oleh Tuhan dan dia mandul. Oke? Nah, Yusuf kemudian lahir di masa tua Yakub. Yakub yang sudah tua kemudian kasihnya jadi lebih besar kepada Yusuf. Dia memilih Yusuf sebagai anak favoritnya. Ayat ketiga kita baca, Yusuf mendapatkan jubah maha indah dari bapaknya. Nah, jubah maha indah bukan saja berarti bahwa Yusuf dipilih oleh bapaknya sebagai anak yang dikasihi, tapi juga berarti bahwa jubah itu tanda dia akan menjadi pewaris kerajaan bapaknya atau pewaris keluarga ayahnya. Kalau ayahnya meninggal satu waktu, dia akan mewarisi semuanya dan dia akan memimpin keluarga Yakub di tempat itu. Nah, itu tanda dari jubah yang maha indah. Nah, saudara-saudaranya marah, tidak suka, dan Alkitab berkata mereka tidak menyapa Yusuf dengan ramah. Ayat kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Mimpi yang pertama, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata padanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Jadi Yusuf itu 2 kali bermimpi. Saya renungkan, kalau mimpi pertama menyebabkan dia dibenci, seharusnya dia jangan cerita mimpi kedua. Ya, saya pikir berhikmat dong dikit. Tapi mungkin Yusuf itu entah dia terlalu tulus pada saudara-saudaranya, atau mungkin juga terlalu bodoh, kita tidak tahu. Tapi Alkitab berkata dia menceritakan kembali mimpinya yang kedua, ayat yang 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, setelah mimpi ini, kalau kita baca lebih jauh, kita menemukan bahwa Yusuf masuk langsung pada fase pertama yang saya sebut tadi, fase sumur. Nah, apa yang terjadi adalah begini, bahwa Bapak Yakub menyuruh Yusuf Bapak Yakub menyuruh Yusuf menjenguk atau melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba. Tapi kemudian karena mereka berpindah ke beberapa tempat, Yusuf kemudian akhirnya berada dengan saudara-saudaranya cukup jauh. Dan ketika dilihat oleh mereka Yusuf sedang datang dari jauh, saudara-saudaranya kemudian merencanakan rencana jahat ini untuk membunuh dia. Jadi dalam fase sumur ini saya mau sebut bahwa sumur itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Coba kita sebut bersama-sama, sumur adalah anugerah Tuhan. Kedengarannya agak aneh begitu, karena jatuh dalam sumur tidak ada orang yang suka. Jatuh dalam sumur merupakan situasi yang tidak mengenakan. Kenapa saya sebut anugerah? Karena sebenarnya dia mau dibunuh awalnya. Saudara pilih mana? Dibunuh atau jatuh dalam sumur? Saya milih jatuh dalam sumur. Nyawa saya tertolong. Oke? Nah, jadi apa yang terjadi bahwa sumur itu menyelamatkan Yusuf. Aneh kan? Coba kita pikir. Di mana ada kawanan gembala yang pergi ke satu daerah memberi makan dan minum kawanannya, tapi kemudian datang pada daerah yang sumurnya kering. Ini tanda pertama Tuhan menolong Yusuf. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu tanpa mereka sadari. Mereka datang di tempat di mana sumurnya kering. Coba kalau sumurnya ada air. Jadi waktu dia dibuang, dia juga mati di bawah. Tapi karena sumurnya kering, nyawa Yusuf tertolong. Nah, apa yang terjadi adalah begini. Waktu mereka datang dari jauh, saudara-saudaranya berkata, mari kita bunuh dia. Ini tukang mimpi itu. Tapi Ruben berkata, jangan. Dia saudara kita. Dia darah dan daging kita. Buang aja ke dalam sumur. Oke, maksud Ruben bahwa nanti setelah itu dia akan tarik Yusuf keluar.
Tapi apa yang terjadi setelah dibuang, kemudian lewatlah pedagang-pedagang Midian, di mana kemudian Yehuda berkata, daripada kita bunuh saudara kita, ambil dan jual kepada pedagang Midian. Nah, pedagang Midian itu yang kita kenal sekarang sebagai mereka yang melakukan kesalahan dan kejahatan dan dosa, trafficking, karena mereka menjual beli manusia. Di zaman itu budak masih terjadi. Jadi Yusuf kemudian diambil dari sumur dan dijual sebagai budak. Ini pertolongan Tuhan yang kedua, bahwa kita bisa melihat siapa sangka ada pedagang Midian yang lewat, tapi ada yang lewat. Dan Tuhan kemudian menolong Yusuf untuk diselamatkan dengan dia dijual sebagai budak ke Mesir. Oke? Nah, kedengarkan tidak enak bahwa sepertinya kok Yusuf itu dari jatuh ke dalam sumur diangkat keluar bukan untuk diselamatkan tapi justru untuk dijual. Dia sebenarnya diselamatkan dari hati para saudaranya yang sekarang sangat membenci dia. Perhatikan, hati-hati dengan hati yang membenci. Karena kalau kita tidak sadar, itu akan membawa kita membunuh seseorang. Mungkin kita tidak pernah membunuhnya secara fisik, tapi pemikiran seperti ini, seandainya dia mati ditabrak, seandainya dia tidak bangun dari tidurnya, itu sudah merupakan kutukan yang keluar dari hati kita yang awalnya biasanya tidak suka, lantas membenci dan makin marah, kepengen bunuh orang itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Kita harus belajar untuk bisa mengampuni, belajar untuk bisa berdamai dengan semua orang, seperti kata Paulus. Nah, Yusuf sendiri ketika dibuang ke dalam sumur, bagi saya pengalaman sumur itu, coba perhatikan. Kalau di sumur, kemana pertolongannya datang? Tentu dari atas, dari tempat di mana dia buang, dari lubang itu. Tapi waktu Yusuf lihat ke atas, apa yang dia lihat? Rumah Tuhan kan, langit biru itu. Nah, sumur itu punya tanda seperti ini, bahwa sumur mengajar kita berharap dan percaya bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan saja. Seringkali kita berpikir kita sudah berharap kepada Tuhan. Kita akan berkata, saya kan percaya pada Tuhan, saya berharap pada Dia. Tapi banyak kali apa yang kita pikir sebagai iman kita disertai dengan begitu banyak rencana cadangan. Kita siapkan ini, kita siapkan itu, kita siapkan ini dan itu. Apalagi ketika kita tahu doa kita tidak dijawab, doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Nah, coba bayangkan ini. Waktu dibuang dalam sumur itu punya pengertian seperti ini, bahwa kita diajar berharap kepada Tuhan saja dan semua rencana cadangan kita dihapus. Dan seringkali hanya ketika rencana cadangan kita dibuang dari kita, baru kita sadar kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudaraku, jangan tunggu dibuang ke dalam sumur dulu. Jangan tunggu Tuhan izinkan peristiwa sumur terjadi sama kita, baru kita mau belajar sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Iman kepada Tuhan punya pengertian sesederhana ini, bahwa semua pengharapan kita, pertolongan kita tahu datang dari Tuhan saja. Kita harus berani melangkah dalam iman kita, berani percaya bahwa Tuhan pasti sanggup tolong dan Dia tidak mungkin gagal. Tinggalkan semua rencana cadangan yang lain itu. Ingat, dengan Tuhan kita tidak perlu yang lain, kita perlu Tuhan, dan karena dengan Tuhan semuanya sudah cukup. Jadi Yusuf dibuang dalam sumur. Waktu dia dibawa keluar dari sumur, dia dijual kepada pedagang Midian. Nah, perhatikan dengan pedagang Midian ini. Alkitab berkata bahwa dia kemudian jalan ke Mesir dibawa oleh mereka. Ayatnya itu ada di ayat yang ke-28 pasal 37. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kata ini, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir, itu punya pengertian sangat dalam. Coba bayangkan ini, itu perjalanan paling jauh, paling panjang yang pernah dikerjakan Yusuf seumur hidupnya. Kenapa saya berkata seperti itu? Itu dia jalan kaki dari daerah itu ke Mesir. Sejarah mencatat itu kurang lebih 40 hari lamanya jalan telanjang kaki. Bahkan mungkin tanpa baju, cuma cawat atau celana yang menutup bagian bawah dari tubuh Yusuf. Dia jalan di belakang unta, di belakang kuda mungkin, atau di belakang binatang yang akan dikorbankan, atau kawanan domba daripada si Midian yang juga adalah penggembala tersebut.
Nah, dia akan dijual sebagai budak. Dia tidak mendapat kursi yang lebih baik dalam perjalanan itu. Tidak naik business class, tidak naik ekonomi. Bahkan dia jalan kaki dan di belakang binatang. Bayangkan kalau binatangnya buang kotoran, terhambur ke badannya Yusuf. Dan karena dia sebagai budak, sebagai tawanan, sebagai yang diperjualbelikan, dia tidak mendapat makanan yang cukup, dia tidak mendapat minum yang cukup. Anak yang dimanja sebelumnya, anak yang penuh semua kebutuhannya, selalu dipenuhi senantiasa oleh ayahnya karena anak favorit dalam rumah, tiba-tiba menemukan dirinya sebagai salah seorang budak seperti para pembantu ayahnya. Dan dia harus jalan kaki di belakang menuju ke pasar budak di Mesir. Tentu dia berjalan dengan banyak pertanyaan. Kenapa Tuhan? Ada apa? Mungkin dia lewat di tempat di mana bapaknya menceritakan, di situ buyutmu mengorbankan kakekmu Ishak di atas gunung Moria. Di tempat itu dari jauh mungkin Yakub menunjuk pada Yusuf cerita-cerita nenek moyang mereka, cerita-cerita leluhur mereka. Dan kemudian Bapak Yakub berkata bahwa di situ juga kakekmu bertemu dengan malaikat Tuhan yang mencegah tangannya menyembelih kakekmu. Tentu Yusuf mengingat kisah itu dan Yusuf berkata, kalau begitu sekarang di mana malaikat Tuhan itu? Kenapa saya tidak ditolong? Ada apa? Itu perjalanan yang sangat panjang bagi Yusuf. Coba renungkan, coba pikirkan. Yusuf tidak lama kemudian masuk pada fase kedua, fase Potifar. Coba kita lihat sekarang fase kedua dari kehidupan Yusuf. Fase di mana dia tinggal di rumah Potifar sebagai kepala budak di rumah itu. Nah, Alkitab berkata ketika dia tiba di Mesir, dia dijual dan Potifar membelinya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah rumah Potifar, Alkitab berkata, diberkati oleh karena pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, tidak lama kemudian kita mengerti Yusuf yang disertai Tuhan ini dipercayakan seluruh rumah Potifar untuk dikelola oleh Yusuf. Yusuf kemudian menjadi manajer yang baik yang karenanya rumah Potifar lebih diberkati lagi. Alkitab berkata bahwa Potifar berkata, semua kau atur kecuali piring makanku. Rupanya Yusuf hanya tidak boleh mengatur apa yang mau dimakan oleh Potifar. Cuma itu hal yang di luar tugasnya. Yang lain harus dikerjakan dan diatur dengan baik oleh Yusuf. Uniknya, Potifar tidak berkata jangan ganggu istriku. Yang dia bilang jangan ganggu piring makanku. Oke? Mungkin dia tahu sifat istrinya kayak apa. Nah, di tempat itu Yusuf yang sudah dipercaya mendapatkan ujian dari istri Potifar sendiri yang suka melihat kepada Yusuf, sebab Yusuf seorang pemuda yang tampan dan menarik hati bagi dia. Alkitab berkata dengan penuh nafsu dia merayu Yusuf bahkan setiap hari, bahkan datang pada situasi di mana mereka tinggal berdua seorang diri. Alkitab bercerita pada kita bahwa baju Yusuf terlepas dan kemudian ada di tangan Potifar. Yang menarik bahwa kata asli yang menyebutkan bahwa baju itu terlepas ke tangan istri Potifar menunjukkan bahwa ada satu hal yang kita tidak mengerti yang terjadi. Mungkin Yusuf sedikit larut pada rayuan itu dan kemudian sadar ketika bajunya terlepas bahwa dia sedang akan berbuat kesalahan dan sedang akan berdosa. Alkitab berkata dia lari setelah itu meninggalkan bajunya di tangan si istri Potifar. Karena bajunya tertinggal, istri Potifar menemukan celah untuk menuduh, menista, menfitnah, menzolomi, kata bahasa kita sekarang, hidup Yusuf. Dan ketika suaminya pulang dia berkata, ini baju dari budak yang kau bawa datang kemari. Budak Ibrani itu dia mencoba memperkosa aku. Alkitab berkata Potifar langsung mengambil Yusuf, menjebloskannya ke dalam penjara. Apa yang terjadi? Kenapa tidak ada hearing atau didengarkan hak Yusuf? Kenapa tidak ada pengadilan? Kenapa tidak ada mencari kebenaran? Bukankah Yusuf tidak bersalah dalam perkara ini? Mungkin Potifar mengerti istrinya kayak apa. Jadi daripada dia malu sebab dia menduduki posisi yang sangat tinggi di pemerintahan. Dia kepala eksekutor, kepala algojo dari Firaun. Lebih baik diambil Yusuf. Yusuf kan cuma budak, buang ke dalam penjara. Mukanya terselamatkan dalam situasi itu. Daripada dia malu dengan apa yang terjadi dengan keluarganya kan. Nah, Alkitab berkata bahwa Yusuf akhirnya ada dalam penjara.
Kasihan sekali. Dan sekali lagi perhatikan, dia masuk dalam penjara sama seperti waktu dia datang ke Mesir, telanjang, tidak bawa apa-apa. Kalau dari tanah Kanaan, karena jubah maha indahnya direbut oleh saudara-saudaranya, di rumah Potifar bajunya terlepas dan ada di tangan si istri Potifar. Yusuf pun masuk ke dalam penjara tidak pakai apa-apa. Nah, dia difitnah. Sekarang kita lihat pada fase ketiga hidup Yusuf, ada di dalam penjara. Oke, nah perhatikan, penjara di zaman Mesir itu tidak seperti ruang tahanan atau sel penjara di zaman sekarang, yang kebanyakan kalau di kantor polisi adalah ruang paling belakang atau ruang yang paling aman dari gedung bangunan rumah polisi. Oke, ruang penjara di zaman Yusuf itu ada di bawah tanah dan lokasinya ada di bawah istana Firaun. Mari saya mau bilang ini pada saudara. Untuk Yusuf bisa memerintah, Yusuf harus ada di Mesir kan? Tuhan memakai pedagang Midian membawa Yusuf ke Mesir. Kenapa saya bilang seperti itu? Adakah seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya mau melepas anaknya pergi ke negeri yang lain dengan begitu gampang? Biasanya tidak. Oke? Dalam kasusnya Yusuf pun karena dia anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya, tidak mungkinlah dia mau melepas Yusuf kalau dia dengar kabar Tuhan mau pakai Yusuf nanti di Mesir. Jadi Tuhan mau persiapkan, kamu harus rela melepaskan dia pergi. Tentu bapaknya bilang, tunggu dulu, dia di rumah saya sangat penting, dia akan mewarisi keluarga dan kerajaan saya. Dia lebih bagus mengatur rumah saya daripada atur rumah orang lain. Jadi Yusuf memakai kebencian saudara-saudaranya untuk mencabut Yusuf dari rumahnya dan memakai pedagang Midian untuk kirim Yusuf ke Mesir. Di Mesir Tuhan izinkan peristiwa Potifar terjadi supaya Yusuf dipindahkan ke istana. Tapi karena Yusuf masih dalam proses, dia harus mulai dari bawah tanah istana itu. Kita mau jadi penguasa, tapi berapa dari kita mau jadi pelayan? Kita mau jadi besar, tapi berapa dari kita mau belajar dari kecil? Yesus berkata, kalau kamu mau jadi besar, kamu harus belajar dari kecil. Kamu mau jadi bos, kamu harus jadi pelayan, kata Yesus sendiri dalam Injil. Nah, Yusuf harus melewati semuanya itu. Kalau dia mau jadi orang besar, dia harus belajar melayani orang lain, melayani rumah Potifar, dan sekarang melayani para narapidana. Karena Alkitab berkata bahwa di dalam penjara dia menjadi orang yang dipercaya. Dia dapat baju lagi yang membedakan dia dari budak yang lain. Karena hikmat, keterampilan, terutama karena penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang hebat pada Yusuf, Tuhan memberkati setiap pekerjaan tangan si Yusuf. Walau itu di dalam penjara. Dan penjara itu diberkati karena Yusuf. Bisakah saudara jadi orang yang setia walaupun dalam kesukaran seperti Yusuf? Ini satu tantangan untuk kita semua. Ini satu tantangan untuk menunjukkan pada dunia ini bahwa Tuhan menyertai kita. Dan karakter kita akan menunjukkan bagaimana Tuhan dalam hidup kita. Itu Yusuf. Tapi dalam penjara ujiannya kurang lebih sama seperti ujian di rumah Tante Potifar. Bahwa sekali lagi Tuhan tetap menguji Yusuf. Selalu ada ujian dalam setiap fase kehidupannya. Kali ini datang lewat juru minuman raja dan juru roti raja yang dipenjara karena alasan politik. Dan Alkitab berkata mereka ditaruh satu sel dengan Yusuf. Satu pagi dua-duanya bangun dengan muka gelisah. Sampai Yusuf berkata, ada apa sampai mukamu susah seperti itu? Kemudian si juru minuman mulai menceritakan apa yang terjadi dengan tidurnya, bagaimana dia bermimpi. Yusuf berkata, tidak usah khawatir, dalam 3 hari kamu akan dilepaskan dan dikembalikan pada posisimu. Juru roti dengar hal tersebut, kaget dan berkata, saya juga bermimpi tadi malam. Kemudian dia cerita pada Yusuf. Yusuf bilang, oh iya, dalam 3 hari kamu dilepas, tapi bukan untuk dikembalikan pada posisimu, kamu akan digantung. Dan demikian terjadi pada kedua orang ini. Nah, anehnya kemudian Yusuf berkata pada juru minuman, jangan lupa saya. Kalau kita baca lebih jauh, sepertinya apa yang menjadi permintaan Yusuf sangat normal, sangat wajar. Bukankah dia sudah membantu juru minuman ini? Bahwa dia doakan, dia hibur, dia kasih nubuatan yang bagus. Tidak salah dong kalau Yusuf minta tolong. Kan Yusuf juga susah. Kan Yusuf juga dalam penjara sama mereka. Yusuf juga kepengen lepas. Tapi Alkitab berkata dalam Yeremia, barang siapa mengandalkan manusia, dia terkutuk. Yang diberkati adalah mengandalkan Tuhan. Nah, Alkitab berkata dia justru dilupakan orang. Dilupakan selama 2 tahun oleh juru minuman itu. Juru minuman itu waktu dilepas tidak pusing, tidak mau peduli. Dia lupa pada pertolongan Yusuf.
Sampai kemudian Firaun sendiri bermimpi, baru dia ingat. Dia dilupakan orang. Memang kalau kita berharap pada manusia, itu lebih banyak susahnya, lebih banyak masalahnya. Mari kita belajar berharap pada Tuhan. Berhenti menaruh tangan kita meminta pertolongan dari manusia. Minta pertolongan dari Tuhan. Bukankah pengalaman sumur telah mengajar kita bahwa kita harus berharap pada Tuhan? Ketika pengalaman sumur diulang pada pengalaman penjara, Yusuf justru gagal. Ingat, masalah seharusnya membuat kita jadi lebih baik. Become a better person, not become a bitter person. Oke? Ingat bahwa kalau respon kita benar, kita naik tingkat, kita lulus. Jangan berusaha cari lolos. Itu bukan selesai dengan masalah. Masalah kita akan terulang. Kalau kita tidak lulus pada satu keadaan yang mana Tuhan biarkan terjadi, kita akan terus berulang-ulang di situ. Seperti orang Israel yang keluar dari Mesir berputar-putar 40 tahun di tanah, di padang gurun, karena mereka gagal mempercayai Tuhan sanggup menolong mereka di tanah Kanaan. Yang pada akhirnya karena keluh kesah mereka selama sebanyak 10 kali paling tidak, seluruh generasi itu dibunuh Tuhan. Kita tidak mau kan? Kita harus belajar sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Dan perhatikan saya, banyak kali kita suka berkata, aku mengasihi Tuhan, aku percaya pada Tuhan dari mulut kita. Tapi kelakuan kita menunjukkan hal yang sebaliknya. Kenapa? Karena kelakuan kita lahir dari hati, bukan dari mulut. Dan seringkali karena hati tidak percaya, kelakuan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa diolok-olok dengan mulut kita. Kita bohong sama Tuhan kalau kita bilang kita percaya, tapi kelakuan kita menunjukkan kita tidak percaya. Orang yang suka keluh kesah, orang yang tidak bisa bersyukur, orang yang tidak bisa memuji menyembah Tuhan di masa sukar, menunjukkan bahwa hatinya tidak percaya pada firman Tuhan. Mari kita belajar mengucap syukur, mempercayai Tuhan sanggup, mempercayai Tuhan bisa menolong kita. Dan kalau kita tahu Dia bisa, mari kita selalu menaikkan pujian syukur, penyembahan, puji-pujian kita kepada Dia. Ini fase ketiga daripada Yusuf. Perhatikan, kalau kita mau untuk belajar tidak lari dari proses, pasti promosi itu akan datang. Karena dengarkan saya, Tuhan tidak akan memakai seseorang kecuali orang itu lulus dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi sama dia. Dan pemakaian kita yang luar biasa itu akan sangat ditentukan berapa dalam kita berani turun berjalan dengan Tuhan dalam proses yang Tuhan biarkan terjadi sama kita. Makin dalam, ingat ini, makin tinggi promosinya Tuhan. Mari kita semua belajar jadi hamba supaya Tuhan boleh mempromosikan kita. Karena Alkitab berkata, barang siapa merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Mari kita lihat fase terakhir kehidupan Yusuf ketika dia berada di istana. Tadi kita sudah membahas dia ada dalam sumur, dia di rumah Potifar, dia di penjara, sekarang dia ada di istana. Jadi apa yang terjadi adalah begini, bahwa satu pagi ketika Yusuf bangun waktu dia masih di penjara, dia mulai mengerjakan semua pekerjaannya seperti biasa, secara rutin, mengatur ini, mengatur itu. Tiba-tiba ada seorang datang dari atas, dari istana raja, datang ketemu dia dan berkata, Firaun memanggil engkau. Alkitab kemudian berkata pada kita, Yusuf berurat. Artinya Yusuf mandi, bercukur, membersihkan diri, ganti baju. Yang saya bayangkan adalah seperti ini. Orang itu ketemu dengan Yusuf dan berkata, Yusuf, buka bajumu, ganti, kamu pergi mandi sana, Firaun panggil. Yusuf kemudian berkata, ada apa Pak? Ini cuma satu-satunya baju saya. Kok diminta untuk dilepas? Kemarin itu di rumah bapak saya punya baju yang lebih bagus dari ini. Tapi saudara-saudara saya merebut baju itu dari saya. Saya datang ke Mesir jadi budak, dijual telanjang. Dibeli oleh Potifar. Potifar saya dipercaya dapat baju yang lebih baik lah paling tidak karena saya berpakaian. Memang tidak sebaik baju jubah maha indah itu di rumah ayah saya. Tapi karena saya difitnah oleh si istri Potifar, saya berakhir di tempat ini di penjara. Saya difitnah Pak, ada di sini. Di sini saya belajar tetap setia dan diberi baju yang tidak seperti tahanan yang lain, sedikit lebih baik. Karena saya dipercaya juga untuk mengelola seluruh isi penjara. Kok Bapak minta sekarang? Enggak, saya enggak mau bajumu. Tapi raja panggil kamu dan kamu enggak bisa pakai baju itu menghadap raja. Oh, saya dipanggil.
Iya, kamu harus ganti baju. Jadi Alkitab cerita bahwa dia harus mandi, berurap, cukur, membersihkan dirinya. Dan kemudian mungkin potong rambut juga, cukur semua jenggot dan kumisnya. Dengan pakaian yang lebih bersih datang menghadap Firaun. Dan di depan Firaun, ketika Firaun memberitahu mimpinya, Yusuf kemudian mengartikan mimpinya. Dan Firaun menemukan bahwa di dalam diri Yusuf tinggal roh Tuhan yang punya hikmat luar biasa yang bisa menolong seluruh Mesir untuk melewati masa kelaparan di Mesir. Yusuf kemudian dipercaya jadi orang nomor 2 di situ. Nah, perhatikan ini. Proses kehidupan Yusuf dimulai ketika dia dilempar ke dalam sumur. Oke? Prosesnya dimulai di situ. Tapi promosinya juga dimulai dari sumur, sebab dia berasal dari penjara di bawah tanah, Tuhan angkat naik ke atas. Karena mimpi Yusuf dibuang dan karena mimpi Yusuf juga dipromosikan. Mimpinya seperti saya sebut tadi sangat luar biasa. Mimpi pertama dia lihat 11 ikat gandum saudaranya sujud menyembah kepada ikat gandum dia. Itu artinya dia mengerti bahwa Tuhan sudah mengangkat dia jadi kepala. Bukan cuma bapaknya yang memberi jiwa maha indah bahwa satu waktu dia akan mewarisi seluruh keluarganya, seluruh rumah tangga Yakub, tapi Yusuf mengerti bahwa dari mimpinya Tuhan mau dia jadi pemimpin atas semuanya. Dan mimpi kedua daripada Yusuf adalah dia lihat matahari, bulan dan 11 bintang. Ilah pada zaman itu adalah matahari, bulan dan bintang-bintang di langit. Orang-orang Mesir sujud menyembah pada mereka. Yusuf bermimpi melihat ilah itu yang disembah oleh orang Mesir sujud menyembah pada dia. Beranikah saudara bermimpi melihat ilah zaman ini sujud menyembah pada saudara seperti mimpinya Yusuf? Kalau saudara berani punya mimpi besar seperti itu, siap-siap karena prosesnya pasti luar biasa. Kalau Tuhan mau angkat saudara tinggi seperti itu, siap-siap karena prosesnya artinya turun ke bawah begitu rupa. Demikian hidup Yusuf, bahwa sejak dia bermimpi, proses kehidupannya dimulai. Dan sumur menjadi langkah pertama penggenapan daripada mimpinya Yusuf itu. Lihat ini, lebih jauh lagi. Bagaimana Tuhan turut bekerja? Sekali lagi saya sudah sebutkan tadi bahwa untuk memerintah dia harus ada di Mesir. Tuhan pakai pedagang Midian. Untuk dicabut dari rumahnya Yakub, anak yang dikasihi, anak favorit dalam rumah, anak manja ini harus dilepas. Dan kebencian saudara-saudaranya Tuhan pakai. Memang dimulai dari sumur, tapi sumur seperti saya bilang tadi, itu kelepasan bagi Yusuf dari rencana jahat saudaranya yang ingin membunuh dia. Dia diloloskan ke Mesir, dibawa ke Mesir. Karena kalau dia mau jadi penguasa, dia tidak bisa tinggal di tanah Kanaan. Kanaan itu negeri yang masih kecil. Israel sampai sekarang masih kecil dibandingkan semua negara tetangga di sekitarnya. Dan di zaman itu Mesir adalah negeri yang berkuasa atas seluruh dunia. Jadi Yusuf harus dibawa ke Mesir untuk bisa memerintah. Dan bukan hanya di Mesir, dia harus ada di istana Firaun. Dan lewat fitnah daripada Potifar, dia ada di istana Firaun jauh sebelum dia memerintah. Betul, penjaranya ada di bawah istana, tapi karena posisinya sudah berada pada titik yang sama, Yusuf sudah ada di istana walau masih di bawah. Ketika kita mau merendahkan diri dan membiarkan Tuhan proses hidup kita, tinggal tunggu tanggal mainnya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan angkat kita seperti Yusuf. Tuhan angkat dari bawah tanah penjara naik ke istana Firaun. Bahkan jauh lebih tinggi. Hanya Firaun yang ada di atasnya. Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup bekerja melalui segala sesuatu. Tuhan tidak menyebabkan segala sesuatu, tapi Tuhan memakai segala sesuatu untuk bekerja, memuluskan jalannya Yusuf, menggenapi mimpi yang Tuhan beri. Perhatikan ini. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Kalau kita baca lebih jauh dalam Kejadian 39, khususnya ayat 2, ayat 3 dan ayat 21, kasih setia Tuhan tidak pernah gagal. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa, menjadi bukti penyertaan Tuhan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sekarang tergantung kerelaan hati kita. Maukah kita seperti Yusuf dengan rendah hati? Maukah kita seperti Yusuf dengan hati besar, jiwa besar? Kalau kita baca lebih jauh, Yusuf itu tidak dendam pada saudara-saudaranya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Di ending hidupnya Yusuf dalam Kejadian 50,
Ketika bapaknya mati, saudara-saudaranya datang dengan penuh ketakutan menghadap Yusuf dan berkata, karena mereka takut bahwa Yusuf akan marah dan membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf justru berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tuhan menggunakan hal tersebut untuk mereka-rekakan yang baik, supaya generasi ini, bangsa ini bisa diberi makan pada masa kelaparan. Lihat, Yusuf dengan rela hati, dengan jiwa besar, mengerti maksud dan rencana Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak pahit, dia melepaskan pengampunan. Dia bahkan melihat lebih jauh dari susahnya sendiri, bahwa Tuhan sedang bekerja, bukan hanya untuk dirinya, bukan supaya dia diberkati, bukan supaya dia jadi besar, tapi untuk seluruh bangsanya tertolong, seluruh generasinya tidak kelaparan di masa kesusahan itu. Punya jiwa besar, punya hati yang berbeda, itu yang Tuhan cari dari kita semua. Dan kebesaran hati kita melewati masa-masa sukar seperti ini, memberi diri diinjak, direndahkan, menunjukkan siapa sebenarnya kita. Mari kita belajar dari hidup Yusuf, sebab Tuhan sanggup bekerja melalui segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yang sukar itu, maukah kita rela mengikut jalan Tuhan atau tidak? Nah, perhatikan sebelum saya selesai. Saya tadi singgung jubah Yusuf. Nah, waktu dia menghadap Firaun, setelah dia mengartikan mimpi dari Firaun, Alkitab berkata dia diberikan suatu pakaian yang maha indah, yang tidak ada seperti itu di seluruh tanah Mesir, terbuat dari kain lenan yang sangat bagus. Kita mau pakai baju seperti itu. Bahkan Alkitab berkata baju itu punya otoritas, bahwa tidak ada satu orang pun berdiri atau duduk tanpa seizin daripada Yusuf. Baju itu sangat berkuasa. Tapi apakah kita rela melepaskan jubah maha indah pemberian Bapa kita? Apakah kita rela melepaskan apa yang menjadi mau kita, properti kita, hak kita, demi mendapatkan apa yang Tuhan siapkan bagi kita? Karena kecuali kita rela melepaskan hak-hak pribadi kita, kecuali kita rela membiarkan Tuhan proses hidup kita, baru kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tangan Tuhan tidak lepas dari kita. Tuhan tidak akan meninggalkan setiap dari kita melewati masa seperti ini. Campur tangan Tuhan itu selalu ada dan menolong setiap orang yang berharap dan percaya pada Dia. Jangan takut. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Dia. Belajar rendah hati seperti Yusuf. Bahkan Alkitab berkata dalam Matius 11, 28, 29, 30. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah yang kuberikan kepadamu. Dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, mari kita belajar dari kehidupan Yusuf, karena kita mengerti bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia adalah Tuhan yang tidak menyebabkan segala sesuatu, tapi Dia adalah Tuhan yang bekerja melalui segala sesuatu. Dan Dia melihat semuanya, Dia adil, Dia mengerti. Dan apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan biarkan terjadi, tidak terlepas dari kasih karunia dan anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai kesudahan segala sesuatu. Kuatkan tangan yang lemah, kuatkan lutut yang goyah, karena Tuhan ada dengan kita. Amin. Bapak Gembala akan mendoakan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday,
panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Sekarang saya ingin mendoakan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Juli ini, baik ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun kelahiran atau bagi Anda yang berulang tahun pernikahan. Saya ingin mendoakan di bulan Juli ini. Silakan yang berulang tahun bangkit berdiri dan saya akan mendoakan. Bapa di surga, kami bersyukur di bulan Juli ini beberapa jemaat telah dan sedang merayakan ulang tahun baik kelahiran dan pernikahan mereka. Hari ini kami boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami, menolong umat-Mu, menolong anak-anak-Mu, dan kami yakin bahwa Tuhan akan terus menyempurnakan anugerah-Mu atas kami semua. Kasih setia-Mu tidak berhenti hanya pada bulan Juli ini, tapi kasih setia Tuhan akan terus berlanjut sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Ya Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Engkau berkenan menumpangkan tangan-Mu atas mereka yang berulang tahun, karena kami tahu bahwa di dalam tangan kanan Tuhan ada panjang umur, dalam tangan kiri-Mu ada hormat dan kemuliaan. Tuhan berkati mereka yang berulang tahun di bulan Juli ini dengan kesehatan, dengan ekonomi, dengan pertumbuhan rohani yang baik, sehingga oleh anugerah dan pertolongan Tuhan yang berulang tahun, di waktu-waktu mendatang akan menerima rahmat dan anugerah yang lebih baik, lebih setia untuk melayani-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terus didoakan untuk rencana membuka kembali ibadah di rumah Tuhan. Diperkirakan bulan Agustus. Mudah-mudahan minggu pertama di bulan Agustus. Sekali lagi tolong didoakan di rumah masing-masing agar Tuhan berkenan memberikan waktu dan saat yang tepat untuk ibadah di rumah Tuhan. Dan perlu saya beritahukan dan juga hal ini perlu didoakan, di samping ibadah di rumah Tuhan diperkirakan sekali lagi pada bulan Agustus, maka ibadah streaming ini juga akan terus berjalan. Ya, doakan supaya sekali lagi Tuhan memberikan waktu yang tepat. Beberapa pengumuman yang harus Bapak Ibu perhatikan pada saat ini. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan atau mau berlangganan renungan Living Life, dapat menghubungi Bapak Jonathan di nomor HP atau WA 081 364 345 002. Selanjutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Juli, dapat mengambil coklat di toko buku Karmel mulai Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 7 malam. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri di rumah masing-masing. Terimalah dengan iman berkat-berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan apa yang telah dikerjakan pelayanan kami hamba-hambamu yang jauh dari sempurna. Tuhan berkenan menyempurnakan. Tuhan berkatilah jemaat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, di tengah-tengah keterbatasan, namun kami yakin kalau Tuhan memberkati, maka tidak ada perkara yang terlalu sukar. Berkati dengan kesehatan, berkati usaha pekerjaan jemaat, berkati pernikahan dan keluarga seluruh umat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.